Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bertemu kembali di acara MPLS kali ini dengan materi pembelajaran dan cara belajar efektif. Baik, sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas rahmat dan inayahnya semata kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, selamat datang di SMK Negeri 2 Bondowoso. SMK 2 hebat. Baik anak-anakku sekalian, perkenalkan nama Ibu Mismiati. Ibu di SMK 2 mengajar mapel matematika. Kali ini Ibu berkesempatan mengajarkan kepada kalian untuk mengenal apa pembelajaran dan bagaimana cara belajar yang efektif. Baiklah anak-anak, selamat menikmati. Kita mulai dari pengertian pembelajaran dulu anak-anak. Belajar menunjukkan apa yang dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pembelajaran. Sedangkan mengajar menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Kemudian, menurut para ahli, menurut Bapak Sujana, pembelajaran adalah setiap upaya yang dilakukan oleh pendidik dan memberikan dampak bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Sedangkan menurut Nasution, pembelajaran adalah suatu aktivitas yang mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya, ya, dan menghubungkan sehingga terjadi proses belajar. Jadi, pada intinya, secara lengkap, pembelajaran itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk sebuah perubahan baru secara keseluruhan sebagai pengalaman diri sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Baik anak-anakku sekalian, akan Ibu jelaskan bagaimana sih pembelajaran yang efektif, ya, agar pembelajaran itu dapat bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Yang pertama, ada tips menurut para psikologi. Yang pertama adalah rasakan kebutuhan untuk belajar, ya. Jadi tanamkan dalam hati bersungguh-sungguh dalam belajar, karena kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa terasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap ke ingatan kita. Ya, kemudian cara belajar efektif yang kedua adalah tetapkan tujuan atau target kita. Ya, misalkan pada ujian semester nanti kamu punya target akan mendapatkan nilai minimal 80 untuk pelajaran matematika. Nah, dengan menentukan tujuan bisa jadi merupakan sebuah motivasi bagi kita, ya. Jadi, jika kamu mulai merasa kehilangan minat untuk belajar, tetapkan tujuan atau motivasi dalam diri kalian, ya, agar tujuan itu jelas, ya, sehingga membuat kalian bisa tetap fokus dan konsisten selama proses belajar. Kemudian, yang ketiga, belajar dimanapun yang kalian suka, ya. Bisa dengan tidur-tidur seperti ini, dengan sambil membaca, ya, dengan berbahan. Kemudian mungkin ada beberapa anak yang bisa nyambung belajar kalau misalkan dia memutar musik, misalkan seperti itu, ya. Atau misalkan memilih cara belajar dengan cara ke taman. Nah, itu kan bisa meningkatkan, menata mood, ya. Jadi menjadi lebih baik sehingga menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Jadi itu intinya, ya, belajar dimanapun yang kalian suka. Oke. Kemudian cara efektif belajar yang keempat yaitu cicil pelajaran itu sedikit demi sedikit, ya. Jadi jangan belajar itu dalam banyak pelajaran dalam satu waktu. Nah, itu tidak akan efisien dan efektif sama sekali.
Jadi cobalah cicil pelajaran itu sedikit demi sedikit. Sekarang misalkan belajar matematika, ya, belajar pelajaran mengoperasikan bilangan real, sedikit saja yang kalian pelajari. Terus kemudian nanti dicicil lagi, misalkan nanti siang kalian cicil lagi. Nah, itu cara tersebut akan lebih efektif dengan cara mengulang-ulang kembali tersebut, ya. Beda dengan cara kalau kita langsung memasukkan semua pelajaran dalam kurun satu waktu, akan tidak maksimal sama sekali, ya, karena tidak akan terserap dengan baik ke dalam otak kita. Tuh, ya, anak. Terus kemudian yang kelima, bagi waktu belajar kalian, ya. Ada baiknya kalian membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan kalian harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Nah, itu yang terpenting. Dengan membuat jadwal tersebut, ya, kegiatan belajar Anda akan menjadi lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal, ya. Harapan Anda di awal apa? Nah, makanya caranya, ya, bagi waktu kalian dalam belajar. Terus kemudian, nah, cara yang keenam adalah dengan cara berdiskusi, ya. Setiap orang memang memiliki style atau gaya belajar sendiri, ya. Ada yang memang menyukai belajar sendiri di tempat sepi, tapi ada juga yang lebih suka belajar berkelompok dan beramai-ramai. Nah, itu tipenya memang bermacam-macam anak-anak. Nah, kalau memang kalian punya tipe yang ingin belajar berkelompok dan beramai-ramai, cobalah, ya, berdiskusi dengan teman atau bertukar pikiran dalam memahami materi pembelajaran. Jadi, jika kalian merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi, ya, maka berdiskusi dengan teman kalian itu bisa menjadi cara belajar yang efektif, ya. Nah, seperti itu. Maka kalian yang punya tipe-tipe seperti ini, cobalah, ya, kalian berdiskusi dengan teman kalian. Ibu yakin dengan cara diskusi itu akan menambah wawasan kalian, ya. Beda dengan cara kalian kalau belajar sendiri di rumah, ya. Jadi tidak bisa, akan ditinggal, ya. Bila tidak bisa mengerjakan soal matematika yang sulit, maka kalian akan tinggal. Beda kalau kita berdiskusi, ya. Berdiskusi itu memang banyak tipenya, ya. Jadi mungkin ada yang teman kita yang lebih pintar, kita bisa bertanya atau sharing, ya, atau share kepada mereka atau bertanya kepada mereka. Kemudian, nah, yang ketujuh, cari cara yang bisa membantu konsentrasi kalian untuk belajar, ya. Jadi ini ada banyak cara, ya, bagaimana cara membantu kalian untuk bisa berkonsentrasi. Ada yang bisa berkonsentrasi kalau dia mendengarkan lagu, ya. Terus kemudian ada juga yang pertama, caranya adalah membuat jadwal belajar, ya, yang seperti tadi diungkapkan. Terus kemudian temukan metode yang tepat, ya, dalam kalian membantu konsentrasi. Kemudian jangan ajak teman, ya, jangan ajak rame-rame teman kalau pingin kalian berkonsentrasi. Kemudian yang perlu diingat lagi, coba tolong sita gadget kalian pada waktu tertentu, ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin konsentrasi pada materi tertentu, tapi gadget masih ada di tangan Anda, ya. Nah, itu tidak akan bisa maksimal, ya, kalian belajar. Kemudian coba matikan TV, ya, matikan TV atau semacamnya yang ada di rumah kalian, ya. Kemudian, nah, manfaatkan waktu kalian, fokus. Nah, itu yang lebih penting, ya. Terus kemudian gunakan waktu yang singkat tapi sering. Nah, ya, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi kita. Kemudian jangan paksakan diri, ya, kalau sudah capek, ya, lelah, misalkan habis berolahraga, jangan langsung belajar, ya, karena tidak akan mungkin, ya, konsentrasi itu kita dapat kalau kita lelah, ya. Kemudian ingat yang perlu tidak diremehkan juga, jangan telat makan, itu yang terutama, ya. Jadi makanlah makanan yang cukup, ya, untuk apa? Ya, untuk otak kita, ya, karena otak kita juga butuh oksigen yang banyak, ya. Nah, itu. Kemudian pilih waktu yang efektif. Nah, itu, ya. Waktu yang efektif waktu yang kapan, ya. Misalkan setelah subuh, setelah sholat subuh, itu kan waktunya sangat efektif untuk kita konsentrasi, ya. Kemudian utamakan pelajaran yang kalian sukai. Itu adalah tips atau cara bagaimana membantu kalian untuk berkonsentrasi dalam belajar. Terus kemudian yang kedelapan, ingat dalam memahami
soal ya, itu pahami, jangan dihafalkan. Misalkan dalam matematika ya, jangan banyak menghafal ya. Misalkan dalam menghafal rumus ya. Nah, itu coba kita pahami bagaimana kita dapat rumus seperti itu ya. Kalau kita hafalkan, Ibu yakin ya, itu akan tidak lekat di otak kita ya. Jadi sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk waktu tertentu saja, dalam jangka pendek saja. Sedangkan dalam jangka panjang, ilmu yang dihafal hanya akan mudah dilupakan dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Seperti itu ya. Jadi cobalah belajar memahami. Jadi jangan menghafal. Kemudian yang ke-9 ini yang tidak kalah penting anak-anak ya, jangan malu bertanya kepada siapapun. Kalau ingin kita belajar kita optimal ya, jangan malu bertanya, ataukah kepada guru, ataukah kepada teman kita yang lebih mengerti, atau kepada mungkin orang tua, ya, atau bisa jadi mungkin kepada tetangga kita, ya. Jadi jangan segan, jangan malu bertanya untuk mendapatkan ilmu, gitu anak-anak ya. Karena siapa yang malu bertanya maka akan sesat di jalan. Nah, pepatah itu sangat bagus ya anak-anak. Jadi memotivasi kita, jangan malu bertanya ya, karena dan jangan pula ya punya alasan kalau malu bertanya takut dicap sebagai orang yang bodoh. Bukan seperti itu anak-anak ya. Tinggalkan pendapat yang seperti itu. Nah, ini yang ke-10 adalah coba terus meskipun gagal ya. Karena apa? Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Ya, tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan tersebut dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulang hal tersebut. Jadi jika Anda mengalami kegagalan, cobalah kembali, coba dan coba lagi ya, agar membuahkan hasil yang maksimal. Kemudian, nah ini ada yang tidak kalah penting, sukai mata pelajaran tersebut ya. Menyukai mata pelajaran adalah hal yang sangat berpengaruh terhadap keefektifan keberhasilan belajar kalian. Ya, dengan kita suka ke pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang kita dapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar ya. Tidak menyukai suatu pelajaran hanya akan membuat kita terpaksa saja ya. Dan tentunya hasilnya juga tidak akan optimal. Nah, seperti itu. Jadi belajarlah menyukai mata pelajaran. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Ya, di zaman sekarang fasilitas banyak ya yang kita bisa dapatkan. Kita bisa belajar dari internet, video, mungkin juga di televisi ya. Nah, manfaatkan semua fasilitas tersebut. Jadi jangan lewatkan. Sekarang juga ada ya manfaat aplikasi-aplikasi di dunia maya ya yang bisa membantu kita browsing materi ya. Kita pencet ke Google saja kita sudah bisa dapatkan apa yang kita inginkan ya. Juga di situ ada ruang belajar ya. Kalian bisa manfaatkan ruang belajar kalian untuk menambah wawasan kalian. Jadi selain pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah, kalian juga bisa mengambil sumber literasi dari berbagai macam internet. Nah, kemudian yang ke-13 adalah membuat review atau peta materi atau istilah sekarang adalah mind mapping ya. Jadi cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalkan dengan membuat peta konsep atau mind mapping dari semua materi yang sedang dipelajari ya. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang kita pelajari. Ya, selain materi yang kita buat bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel, ya, sembari membuat review atau peta konsep kita juga dapat membaca dan menulis materi yang kita pelajari. Jadi kegiatan ini tentu sangat akan mendukung cara kalian belajar menjadi lebih efektif ya. Kemudian yang ke-13 adalah cobalah menarik kesimpulan dari materi yang sedang kalian pelajari ya. Ya, hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita dan kalian juga bisa membaca kesimpulan itu berulang-ulang untuk membuat ilmu kalian semakin tertanam di otak kalian. Kemudian yang ke-14, cara belajar efektifnya adalah coba latihan soal. Cobalah mengerjakan latihan soal atau uji coba untuk memecahkan masalah sesuai materi yang sedang kalian pelajari.
Ya, itu akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita akan materi tersebut. Ya, dengan demikian kita bisa menilai di bagian mana kita harus meningkatkan belajar dan di bagian mana kita telah menguasainya. Nah, coba latihan soal minimal 5 soal ya dalam sehari ya. Kalau kalian terus pelajari itu ya, kalian rutinkan itu, insya Allah ibu yakin ya, kalian akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Nah, kemudian buatlah akronim yang mudah diingat ya. Misalkan dalam matematika ya, yang kita ingat bagaimana cara kalian menghafal, bagaimana cara mengurutkan operasi bilangan bulat ya. Kalian bisa membuat akronim dengan Parex Porut Malti Diatsap ya. Artinya apa? Parentesis ya. Parex parentesis X itu adalah eksponen ya. Kemudian parentesis multi diatsap, multi itu singkatan dari multiplication ya. Jadi multi itu perkalian. Kemudian D ya, diatsap. Nah, itu merupakan akronim dari kata pembagian ya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kalau itu dalam matematika. Kemudian kalau misalkan dalam kata IPS ya, ini dalam azas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalian bisa buat akronimnya dengan LUBERJUDIL ya. LUBER langsung, umum, bebas, rahasia, berjudil ya, judil, jujur dan adil. Itu misalkan dalam pelajaran kimia ini juga ya. Jadi cobalah buat akronim supaya itu mudah diingat. Kemudian langkah selanjutnya adalah pantang menyerah. Ya, jika semua yang sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal ya. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Ingat, tetap percaya diri dan terus berusaha. Kemudian, tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas dalam hidup ya. Begitupun dalam meraih impianmu, maka jangan pernah menyerah untuk terus berbuat ya, atau mencoba. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini sebetulnya di awal ya. Di awal itu kita juga harus berdoa. Ya, jadi bagaimana cara kita belajar supaya dapat kita maksimal? Ingat, kita harus minta pertolongan sama Allah ya. Kita harus minta pertolongan dengan yang Maha Menciptakan ya. Karena apa? Karena tidak ada usaha dan upaya kita yang tidak luput dari pertolongan Allah. Jadi jangan lupakan itu anak-anak ya. Ingat, belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi dengan doa. Oleh karena itu, janganlah lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita agar ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan manfaat. Nah, dari rangkaian yang Ibu jelaskan tadi, bagaimana cara belajar yang efektif, maka ada penugasan buat kalian di rumah ya. Yang pertama, Ibu minta ceritakanlah pengalaman Anda dengan jujur ya. Bagaimanakah Anda belajar selama ini? Nah, coba tuliskan dalam bentuk kalimat, tuliskan di halaman kertas folio ya. Dan ingat, tolong ceritakan dengan jujur pengalaman Anda. Kemudian yang kedua, tolong buatlah mind mapping ya, peta konsep atau ringkasan tentang cara belajar efektif seperti uraian di atas yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kalian termotivasi dalam belajar ya. Tolong tuliskan mind mapping ini dalam satu kertas HVS ya, kemudian kumpulkan tugas kalian pada saat kalian masuk sekolah. Nah, hasilnya nanti akan Ibu kembalikan kepada kalian, dan tolong hasil mind mapping yang sudah kalian buat itu nanti tolong dipajang di pintu kamar kalian atau di dinding kamar kalian. Agar apa? Agar kalian selalu membaca dan termotivasi untuk lebih giat dalam belajar. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja penjelasan dari Ibu tentang pembelajaran dan cara belajar yang efektif ya. Semoga kalian semua selalu sehat
sehingga kalian dapat melaksanakan tugas yang Ibu berikan dan dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, Ibu sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK 2 bisa.